Halo adik-adik, hari ini kita lanjutkan materi cahaya dan cerminnya bagian cermin cembung. Di video sebelumnya Kakak sudah bahas cermin cekung. Kalau belum dilihat silakan di pause dulu videonya dan ditonton dulu ya, baru nanti kembali ke sini supaya lebih nyambung bahasannya. Oke. Hari ini kita akan bahas cermin cembung. Di mana cermin cembung mirip sama cermin cekung, dia merupakan suatu cermin yang bentuknya melengkung ya. Kalau kita lihat secara seksama, ini bisa kita tarik garis lingkarannya, dan kalau misalnya kita hilangkan sebagian lingkarannya, tinggallah si cermin cembung tadi. Nah, bedanya sama cermin cekung kemarin, kalau cermin cekung kan bagian depannya itu adalah yang melengkung ke dalam ya. Kalau di sini nih yang melengkung ke depan. Jadi ini adalah bagian depan dan ini adalah bagian belakang. Lihat di sini ada bagian yang diarsir berwarna biru muda. Nah, itu menandakan bahwa bagian belakang cermin. Cermin cembung seperti cermin cekung juga mempunyai sumbu utama yang sama, garis lurus seperti ini, titik pusat kelengkungan, dan titik fokus. Bedanya sama cermin cekung, kemarin kan titik pusat kelengkungan dan titik fokusnya ada di bagian depan cermin ya. Kalau di sini, nah tadi kan kita udah gambar lingkaran seperti ini. Yang menjadi pusat lingkarannya kan adalah yang di bagian belakangnya ini ya. Nah, itu adalah titik pusat kelengkungan atau bisa disimbolkan dengan R, boleh juga dengan M. Kemarin kakak simbolkan pakai M. Titik tengah dari garis jari-jari ini adalah titik fokusnya. Kita lihat sinar istimewa pada cermin cembung. Sebenarnya sinar istimewa pada cermin cembung dan cermin cekung itu sama. Hanya saja di cermin cembung posisi titik pusat kelengkungan dan titik fokusnya kan berada di belakang cermin ya. Jadi di sini sedikit berbeda. Tapi prinsipnya sama. Yang pertama, jika jika sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan. Jadi garisnya cuma satu. Nah, di sini kan titik pusat kelengkungannya ada di belakang cermin ya. Jadi kalau misalnya ada suatu sinar ini kan nggak mungkin dari belakang cermin. Jadi dia bakalan datang dari depan cermin, tapi seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, kalau misalnya dia melalui titik pusat kelengkungan ini, maka si sinar datang ini akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan kembali. Jadi, nih garisnya cuma satu. Sinar istimewa yang kedua, jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Sama kan sama pada cermin cekung. Nah, jadi di sini bedanya hanya kita lihat titik fokusnya ada di belakang cermin. Jadi kita buat aja garis seolah-olah yang berasal dari titik fokus. Jadi kira-kira seperti ini sinar pantulnya. Nah, bagaimana dengan sebaliknya? Jika ada sinar yang datang melalui titik fokus seperti ini, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, jadi sama seperti sinar istimewa di cermin cekung, hanya saja posisi titik fokus dan titik pusat kelengkungan cerminnya ada di belakang cermin. Kita coba aja langsung dengan menggambar bayangan sebuah objek yang posisinya seperti ini. Kita gambarkan sinar-sinar istimewanya. Yang pertama, sinar yang melalui titik pusat kelengkungan. Berarti kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian dipantulkan kembali dengan jalan sinar yang sama. Dan kalau misalnya ada sinar yang datang sejajar sumbu utama seperti ini, maka akan dipantulkan melalui fokus. Nah, jadi seperti ini jalan cahaya pantulannya. Sebenarnya sampai sini udah dapat perpotongannya ya. Kita udah dapat sebenarnya perpotongan garis pantulannya. Kalau masih belum yakin, boleh kita pakai jika sinar datang melalui titik fokus. Nah, seperti ini. Maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, mantulinya di sini. Jika kita perpanjang sinar pantulannya ke sebelah kanan, maka nah kira-kira di sini. Jadi ketemu 3 titik potong di sini. Boleh kita gambarkan bayangan dari si bendanya seperti ini. Jadi di sini kita dapat
Sifat bayangannya adalah maya, karena dia berada di bagian belakang cermin ya. Kemudian tegak, karena sama-sama bagian di atasnya tetap di atas, dan ukurannya diperkecil. Nah, di sini ada catatan, objek hanya bisa berada di depan cermin ya. Yang namanya objek itu gak bisa berada di belakang cermin. Nah, kalau misalnya kita nggak ngegambar, kita juga bisa menerapkan aturan seperti pada cermin cekung kemarin juga, yaitu menggunakan yang pertama dari aturan ruangannya. Ruangan pada cermin cembung dimulai dari bagian belakang cermin. Jadi ini bagian ruang 1 antara cermin dengan titik fokus, kemudian antara titik fokus dengan pusat kelengkungan itu adalah ruang kedua. Kemudian setelah titik pusat kelengkungan ke bagian kanan itu ruang ketiga, dan di bagian depan cermin itu adalah ruang 4. Dimana untuk rumusnya, ruangan benda dijumlahkan dengan ruang bayangan itu selalu hasilnya 5. Kalau kita lihat dari gambar tadi, objeknya ada di ruang 4, sedangkan si bayangannya tadi ada di ruang 1. Jadi 4 ditambah 1 kan sama dengan 5 ya, berarti ini udah pas. Nah, jadi di sini kalau di cermin cembung, si bayangannya pasti selalu berada di ruang 1 ya, karena objeknya selalu di ruang 4. Yang kedua, aturannya objek hanya bisa berada di bagian depan cermin, kita udah bahas juga tadi. Kemudian menentukan sifat bayangannya ya, nyata atau maya. Nah, kalau di bagian depan cermin sama, itu sifatnya nyata, dan di bagian belakang cermin adalah maya. Jadi, bayangan dari cermin cembung selalu maya. Kemudian menentukan diperbesar dan diperkecil juga aturannya sama. Dari ruang kecil ke ruang yang besar artinya diperbesar bayangannya. Dan dari ruangan yang besar ke ruangan yang kecil berarti diperkecil. Tadi kita udah tahu bahwasannya si objeknya berada di ruangan 4 yang angkanya paling besar ya. Dan bayangannya ada di ruang 1 yang angkanya lebih kecil. Maka dari besar ke kecil bayangannya sifatnya diperkecil. Kemudian untuk menentukan tegak dan terbalik juga sama aturannya. Kalau pasangannya 1, 4 tegak, kalau pasangannya 2, 3 terbalik. Hanya saja di bagian cermin cembung kita hanya menemukan pasangan objek dan bayangan hanya pada ruang 4 dan ruang 1 kan, sehingga bayangannya selalu tegak. Jadi udah bisa disimpulkan ya bahwasanya sifat bayangannya sekali lagi selalu maya, tegak, dan diperkecil. Di bagian depan cermin itu nilai jaraknya nanti ya selalu positif, dan di bagian belakang cermin jaraknya nilainya negatif. Begitu juga untuk cermin cekung, nanti kita lihat di bagian hitungan. Oke, sekarang kita lihat dulu penggunaan cermin cembung, yaitu yang pertama pada spion. Jadi di spion itu kan kalau kita lihat jalanan di belakang kita itu lebih luas atau lebih lebar, karena spion menggunakan cermin cembung. Jadi tadi kan bayangan yang dihasilkan jadi diperkecil ya, makanya bayangan yang kita lihat itu jadi semakin luas. Jadi ini sangat membantu kita ketika mengemudi. Kemudian juga di jalanan juga nih adalah cermin yang ada di tikungan atau di perempatan jalan. Pernah lihat nggak yang seperti ini? Nah, jadi di sini juga tujuannya supaya kita bisa lihat jalan yang di bagian yang kita nggak bisa lihat. Nah, jadi kita lihat melalui cermin, di mana di cermin ini akan lebih banyak yang bisa terlihat karena bayangan yang dihasilkannya diperkecil gitu. Jadi mungkin itu untuk cermin cembung. Kita lanjutkan video berikutnya perhitungan yang kita gunakan di cermin cekung dan cermin cembung.